Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arafat Nur Fitriani, mahasiswa semester 5, Prodi Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baiklah teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Statistik Pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Vera Mandalini MPD. Baiklah teman-teman, pada kali ini saya akan membuat beberapa uji menggunakan aplikasi SPSS. Adapun uji yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua yaitu uji homogenitas, dan yang ketiga yaitu uji T. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menguji data normalitas, homogenitas, dan uji T menggunakan aplikasi SPSS. Cekidot. Oke teman-teman, adapun uji yang pertama yaitu uji normalitas. Jadi dalam uji normalitas ini memiliki 3 metode, yaitu yang pertama metode Kolmogorov-Smirnov, metode Lilliefors, dan yang ketiga yaitu ada metode Shapiro-Wilk. Jadi metode Kolmogorov-Smirnov ini menurut referensi disebutkan bahwa kita dapat menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov kalau dia lebih dari satu sampel. Nah, ada referensi juga yang menyatakan bahwa sampel yang kita gunakan itu harus lebih dari 200 orang atau 200 responden. Kita langsung saja ya, cara menghitung data, apakah data itu normalitas atau tidak, normal atau tidak. Kita di sini menggunakan aplikasi SPSS. Adapun langkah-langkahnya atau cara-caranya yaitu yang pertama kita buka aplikasi SPSS. Nah, kemudian kita ini udah ada datanya ya di Microsoft Excel ya. Kemudian kita buka aplikasi ini, udah kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Kemudian kita klik variable view. Terus di sini kita tulis saja X. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk desimalnya kita nolkan saja. Kemudian selanjutnya kita klik data view. Jadi data yang ada di Microsoft Excel tadi kita copy ke aplikasi SPSS. Terus kita paste. Nah, kita akan simulasi menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Jadi yang pertama yaitu kita pilih analyze, kemudian non-parametric test, kemudian one sample KS di sini maksudnya itu Kolmogorov-Smirnov ya. Nah, kemudian kita masukkan data X ini ke dalam test variable list dengan klik tanda panah ini. Kemudian normalnya jangan lupa dicentang ya. Terus oke. Nah, terus ini adalah outputnya. Muncul output, jadi N ini merupakan data. Jadi yang kita lihat adalah nilai signifikan two-tiled. Jadi atau two-tiled yaitu uji dua pihak. Nah, jadi data itu dikatakan normal jika data itu lebih dari 0,05. Jadi adapun nilai dari signifikan dari data X tadi yaitu 0,552, berarti dia lebih dari 0,05. Jadi kesimpulannya jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, lebih besar dari 0,05, maka dia terdistribusi normal. Jadi seperti itu teman-teman, cara kita melihat apakah data itu terdistribusi normal atau tidak. Oke, sekian cara menghitung data normal. Baiklah teman-teman,
selanjutnya uji yang kedua yaitu uji homogenitas. Jadi dalam uji homogenitas ini terdapat dua menu, yaitu yang pertama ada menu deskriptif statistik, yang kedua ada menu conformance. Jadi sebelum kita membuka aplikasi SPSS, pastikan dulu bahwa kita telah memiliki dua data, yaitu ada data X dan data Y yang ada di Microsoft Excel. Jadi kita anggap bahwa data X dan data Y ini adalah data dari hasil belajar. Kemudian kita langsung saja ke caranya, yaitu yang pertama kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Oke. Kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Oke. Kemudian kita langsung klik ke variable view-nya. Kemudian di sini kita ketik hasil belajar, kemudian di bawahnya kelas. Nah, jadi untuk desimalnya kita nolkan saja. Kemudian kita klik titik 3-nya, kemudian di sini kita tulis 1, terus pada labelnya kita valuenya 1, terus pada labelnya kita ketik kelas X gitu. Kelas X, kemudian add. Kemudian di sini valuenya 2, labelnya kelas Y. Kemudian di add. Kemudian oke. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, di sini kita copy data hasil belajar dari Microsoft Excel tadi. Nah, di sini ada data X dan data Y. Kita ambil data X-nya, copy, terus masukkan di sini, kita paste. Nah, tadi kelasnya kita pilih pilih 1, jadi di sini kelasnya kita pilih 1, jadi semuanya 1. Lalu selanjutnya kita copy lagi data Y. Kita copy data Y. Copy. Terus kita paste. Nah, kemudian di sini kita ketik 2, terus sampai seterusnya 2. Oke. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita langsung ke caranya, itu pilih analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih explore. Kemudian kita masukkan hasil belajar ini ke dalam dependent list, terus kelasnya ke dalam factor list. Kemudian kita pilih plots. Jadi di sini kita pilih power estimation, kemudian continue. Lalu oke. Nah, kemudian di sini kita melihat nih, test of homogeneity of variance. Jadi berdasarkan rata-rata, di sini diperoleh nilai signifikannya
adalah 0,000. Jadi ketentuannya adalah jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka data ini disebut data homogen. Nah, sedangkan data yang kita peroleh di sini adalah nilai signifikannya 0,00, berarti nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka dia tidak disebut data homogen. Artinya varian dua data tadi kelas X dan kelas Y, atau data X dan data Y itu dia tidak homogen atau tidak sama. Jadi seperti itulah cara menghitung atau melihat data homogen menggunakan aplikasi SPSS. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada uji T. Ada namanya uji Staden atau uji T, bisa juga dibilang uji uji perbedaan, juga bisa dibilang uji perbandingan. Jadi dalam uji T ini ada 3 cara atau ada 3 metode. Itu yang pertama ada one sample t-test, yang kedua ada independent sample t-test, dan yang ketiga yaitu paired sample t-test. Jadi di sini saya akan menggunakan one sample t-test. Jadi one sample t-test ini disebut ada perbedaan jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Jadi adapun syaratnya yaitu data harus terdistribusi normal, kemudian nanti ada rata-rata populasi. Nah, dalam kasus one sample t-test ini kita berasumsi bahwa rata-rata populasi akan dibandingkan dengan rata-rata sampel dari populasi yang kita ambil. Nah, sekarang kita coba simulasi. Yang pertama kita masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya, kemudian masuk ke klik variable view-nya, terus di sini kita ketik hasil belajar. Hasil belajar. Nah, untuk desimalnya kita nolkan saja. Kita ambil file hasil belajar, data hasil belajarnya di Microsoft Excel. Kita copy. Terus kita paste ya. Ingat ya, di data view kita paste. Nah, jadi caranya yaitu kita pilih analyze, kemudian compare means, terus kita pilih one sample t-test. Nah, hasil belajarnya ini kita masukkan ke dalam test variable. Nah, kemudian test value-nya kita isi dengan asumsi rata-rata dari populasi. Nah, misalkan kita beranggapan bahwa rata-rata populasinya yaitu sebesar 86. Terus kita klik option. Kemudian ini confidence intervalnya 95%. Jadi kata lain dari confidence ini adalah taraf pembenaran. Kemudian kita continue, lalu oke. Kemudian muncullah outputnya. Jadi di sini kita ketemu minnya 68,23. Artinya asumsi tadi benar adanya, dan bukti dari bahwa benar populasi, rata-rata populasi sama dengan rata-rata sampel yang kita ambil. Jadi jika nilai signifikannya ini signifikan to tilde, jadi jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05 atau 5%, berarti HO-nya diterima.
Nah, sedangkan dalam hasilnya ini nilai signifikan totaletnya itu 0,00, berarti dia kurang dari 0,05. Berarti kesimpulannya nilai signifikannya kurang dari 0,05, berarti HA tidak diterima. Jadi populasi dan sampel yang kita ambil tadi itu tidak sama, yaitu ada perbedaan. Jadi seperti itu. Jadi demikian teman-teman, itulah cara menghitung uji normalitas, homogenitas, dan uji T. Jadi semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.